proses boarding, udah selesai, kita counting passengers di belakang sama aku depan. Ya. Akhirnya kita synchronize, bener nggak salah gitu kan. Gimana nih Cap, gimana? Kita nggak mungkin dong tetap terbang karena ya takutnya ada apa-apa. Itu kan penting banget. Betul, gitu loh. Betul. Udah lagi salah, tapi selisihnya tuh banyak loh, 7. Wow. Mbak yang di sebelah aku persis itu pas dia salam, pas terakhir itu kan udah assalamualaikum, langsung dia lari ke kasurnya dia udah gini, jadi mukena tuh belum dilepas. Udah kayak gitu. Jadi dia itu pas udah tahiyat, dia tuh ngelihat perempuan di depan dia gitu, terus katanya gini, gitu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia ini menjalani profesinya sebagai seorang pramugari di salah satu maskapai yang ada di Indonesia. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mbak Yundika. Mbak, thank you Mbak ya udah ketemu kita nih di Semarang. Tadi dari Solo ya? Dari Solo. Iya, dari Solo. Kita ketemu tengah-tengah nih, Semarang berarti. Aku dari Bekasi kan. Thank you Mbak ya udah mau datang ke sini dan mau nyeritain ini. Ini cerita yang mau diceritain udah pernah diceritain di mana nih Mbak? Sebelumnya, maksudnya di podcast sudah pernah belum? Belum sih. Belum, baru ya, di sini. memang dulu pernah jadi narasumber di salah satu YouTube channel horor juga, cuman ini belum. Yang mau diceritain ini belum ya? Belum. Eksklusif ya berarti ya. Nah, thank you banget ya Mbak ya udah mau nyeritain ini. Dan ini katanya mau nyeritain selama di hotel-hotel ya? Iya. Karena pramugari itu kan identik dengan transit di sini, pindah-pindah ya, pindah-pindah tempat. Bener ya? Bener. Ini nanti mau diceritain di hotel mana aja Mbak? Di Hotel Banjarmasin. Banjarmasin, oke. Terus? Di Semarang. Semarang pastinya, oke. Sama di Pekanbaru. Oke, 3 tempat nih Riau. ya. Yang pastinya paling horor 3 tempat ini. Nah, ini kan cerita mau nyeritain tentang jadi pramugari waktu itu ya. Waktu itu jadi pramugari dari tahun berapa sampai tahun berapa, Mbak? 2010 sampai 2016. Oke, 2016. Berarti berhenti 2016. Iya. Sekarang sibuk ngapain, Mbak? Sekarang selain jadi ibu rumah tangga ada usaha sih. Ada usaha. Usahanya apa? Persewaan baju pengantin India. Terus India? make Oke, up menarik nih. sama wedding organizer, tapi khusus yang tema Bollywood sama Timur Tengah aja. Bollywood dan Timur Tengah. Oke, menarik nih. Jadi kalau mau sahabat lonceng ada yang mau merit ya kan pakai tema-tema Bollywood dan juga Timur Tengah, itu bisa ke Mbak Yundika ya Mbak ya. Nanti linknya ada di deskripsi juga ya Mbak ya. Dan kali ini masuk ke cerita nih Mbak. Kembali ke cerita. Di hotel-hotel yang mau diceritakan ini, aku percaya banyak banget pengalaman horor yang Mbak Yun alamin. Dan memang 3 hotel ini memang katanya yang paling serem. Betul ya? Iya. Yang bakal ceritain. Dan katanya yang ngalamin juga hampir semuanya nih. Maksudnya ini bukan kayak semata-mata kejadian yang Mbak Yundika alamin sendirian aja. Iya, betul. Dan memang udah jadi buah bibir perbincangan di teman-teman sesama teman-teman pramugari yang lain juga, bener kan Mbak? Iya, betul. Oke, Sampai oke. pilot-pilot juga. Oke, ini ditahan dulu Mbak ya cerita. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Yundika, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada nih skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri ini makin berkembang. Oke Mbak, langsung kita mulai Mbak ya ceritanya.
Oke Mbak Yun, itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Ya, jadi waktu itu dapat flight Semarang. Semarang, oke. Tapi kan sebelumnya kita kemana dulu nih? PP dulu biasanya. Terus akhirnya baru flight Semarang. Karena itu schedule-nya pagi, jadi nyampe Semarangnya kita itu habis duhur lah jam 12:30. Biasanya kita tuh kalau ke daerah Jawa, itu kita mesti langsung make up plan gitu kan. Kalau kita bakal jalan kemana, mau ngapain, kayak gitu. Oke. Terus akhirnya memang waktu itu aku lagi haid ya. Jadi badan tuh nggak enak. Cuman ya udahlah siapa tahu nanti hilang gitu kan. Pas udah nyampe hotel itu aku udah nggak enak duluan karena di hotel di situ adalah salah satu hotel di Semarang itu ada patung tuh di lobi tuh aneh gitu loh Mas Gilang bentuknya itu. Anehnya nih gimana? Bentukannya berarti yang aneh? Bentuk sama warnanya sih. Jadi dia tuh warna merah yang merah cabai. Nah, itu full seluruh badan patung ini. Dan wujudnya itu kayak tuyul gitu, tapi gede. Oke. Nggak tahu kenapa itu aku waktu lihat itu langsung nggak enak gitu. Kayak ya tapi aku mikirnya mungkin karena terbang pagi. Karena kan kalau terbang pagi kita prepare-nya petang dini hari banget kan. Terus ditambah lagi aku juga lagi haid gitu. Akhirnya dia tuh masuk kamar. Mbaknya waktu itu aku memang belum jadi leader pramugari gitu. Mbaknya nyuruh aku buat tidur sendiri karena kan kita satu tim itu berlima, pramugari 1, pramugari 2 sampai seterusnya. Waktu di tim itu pramugarinya ada 3, pramugarinya ada 2. Oke. Yang junior aku sama yang asisten leadernya. Nah, yang lainnya pramugara. Di hotelnya itu kita disediain 3 kamar. Jadi otomatis harus ada yang tidur sendiri dong. Yaps. Mbaknya tidur sama asistennya. Terus si mas-masnya itu tidur bareng. Aku disuruh tidur sendiri. Dan kamar aku tuh emang single bed. Cuman connecting sama si kamarnya mas-mas ini. Oke. Ya udahlah aman. Aku seneng juga sih tidur sendiri. Karena hotelnya jujur enak banget. Hotelnya itu bagus dan enak banget. Nggak ada kesan-kesan horor ya, awalnya itu doang sih di lobi itu. Terus habis itu udah nyampe kamar, ya biasalah kita udah naruh laundry apa segala macam karena kita langsung mau makan siang, jalan-jalan terus sama ke Lawang Sewu gitu. Oke. Akhirnya pas udah taruh bag laundry, kita langsung ketemuan di lobi. Cuman waktu aku naruh bag laundry, jadi kamarnya ini unik sih Mas Gilang. Kamarnya itu dia itu desainnya itu yang Jawa modern. Jadi dindingnya itu batik-batik gitu, agak gelap kamarnya. Cuman karena kacanya itu gede banget, jadi terangnya itu dari cahaya kaca sama lampunya sih nggak terlalu sih dari kacanya itu. Lah, ini kasur kan. Kamar mandinya ini kayak kamar mandi hotel honeymoon gitu loh, tau gak sih yang ada kaca yang cuman kaca kelihatan gitu loh. Iya, kelihatan. Terus habis gitu di sini kasur, di sini ada lukisan 1. Waktu aku lagi mau naruh laundry bag sekalian keluar itu, sekilas itu aku kok nggak enak sama lukisan ini gitu. Lukisannya itu gambar perempuan desa, pakai kemben kebaya gitu, lagi duduk di sungai tapi matanya tuh ke kita. Nah, cuman ya udahlah, aku masih belum ngeh ya waktu itu. Udah tuh kita kumpul di lobi makan, habis makan ke Lawang Sewu nih. Nah, pas nyampe Lawang Sewu itu kita udah sore sih, udah mau tutup. Itu udah lama banget ya. Jadi Lawang Sewu tuh belum sebagus sekarang. Itu tahun 2011 awal waktu itu. Aku itu pengen ke toilet. Kan pintu masuknya ini sebelah kanan toilet ya. Dulu kan kayak gitu, nggak tahu sekarang. Jadi kita masuk, aku minta tolong sih junior temennya 1 ini kan, namanya Neni gitu ya. Nen anterin aku dong mau ke toilet gitu. Oh iya mbak, gitu. Toilet dulu nih aku. Toiletnya tuh yang masih jadul banget, yang masih Belanda banget gitu loh. Jadi yang masih ada aroma-aroma bangunan Belanda, bangunan lama, bangunan tua gitu loh. Kan kalau lagi haid itu memang badan nggak enak, terus kayak merinding nggak jelas gitu. Misalnya kita kena angin sedikit aja udah kayak merinding gitu kan. Lah itu aku baru nyampe depan toilet itu udah merinding.
Cuman aku pikir ya udahlah mungkin karena bawaan orang ini haid gitu ya. Aku langsung masuk. Tapi udah nggak enak, udah kayak berat, kayak mual gitu. Apa mungkin makanku tadi makan gimana jadinya mual? Pikir aku masih positif aja. Akhirnya aku bilang, Nen, iya Mbak. Oh ya udah aman, berarti ada dia gitu kan. Terus pas aku keluar, dia udah nggak ada. Aku pikir mungkin disuruh mbaknya kali, dipanggil mbaknya duluan atau apa gitu. Akhirnya udah nih kita keluar. Ternyata mereka tuh udah masuk. Jadi aku agak kenceng kan larinya. Pas aku udah kenceng itu kan ini kan pintu kan Lawang Sewu kan ini pintu semua pintu banyak. Kan ada teras tuh kan kayak balkon gitu. Itu sekilas tuh aku ngeliat kayak perempuan gitu, tapi yang cuman kalau orang Jawa bilang nginguk gitu loh. Ngintip ya. Ngintip sebentar gitu. Oh mungkin orang kali gitu. Udah, terus akhirnya masuk. Wah di situ makin pusing kepalaku. Mungkin aku mikirnya karena aku habis lari panik atau apa, makin pusing, makin mual, terus badan bener-bener nggak enak lah waktu itu, udah campur aduk. Yang lain pada foto-foto, terus habis itu ada satu orang nyamperin, Mbak mau pakai guide nggak gitu. Oh iya ya kan kita nggak pernah kesini gitu kan. Yaudah boleh lah gitu. Yaudah kita ke depan lagi. Yaudah akhirnya nyuruh si Mas Pramugara ini buat minta guide lah gitu. Udah akhirnya udah datang guide-nya, terus udah dia ngenalin apa segala macam di ruangan, dikasih tahu semua itu di lantai bawah. Akhirnya naik ke lantai 2, lantai atas. Pas di lantai atas itu kan kayak kayak ballroom gitu kan, ya di lantai atas tuh kayak ada kayak ballroom gitu loh. Nah di situ makin nggak enak aku, udah sampai akhirnya beneran muntah di balkon di belakang. Oh iya. Karena udah nggak kuat. Bener muntah, terus wah sakit nih aku gitu. Mbak kayaknya aku sakit deh Mbak gitu. Ya udah Indika istirahat aja dulu di sini gitu. Udah pas lagi muntah beneran dong aku ditinggal. Kok aku takut ya gitu. Kok nggak enak. Wah pokoknya nggak enak banget lah. Habis itu sebenarnya udah nggak kuat jalan, udah lemes banget gitu. Aku mikirnya kayak keracunan makanan ini gitu. Segitu pas aku mau ke sana, kok aku tuh ngeliat perempuan ya kayak orang sih, sekilas kayak orang. Kan ini ballroom nih, balkonnya kan juga bentuk kotak gini ya. Oke, koridor gitu ya? Koridor. Tapi terbuka sih balkonnya itu yang di depan. Lah itu, terus aku ngeliat perempuan gitu, sling gitu. Tapi kalau orang kalau orang kan larinya kan tuk 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 gitu ya. Ini kayak terbang gitu. Terus balik lagi ke sana gitu. Wah gawat, ini bukan orang, aku mikirnya gitu ya. Udahlah, aku ikutin aja lah mereka gitu. Aku ikutin, terus si mbaknya nanya, lah Yundika kenapa? Tadi katanya nggak enak badan gitu. Enggak Mbak, nggak apa-apa, aku takut sendirian di luar gitu. Akhirnya udah tuh, kita jalan ke lantai 3. Kan di situ kan gelap banget di lantai 3 tuh. Terus kayak ada apa ya tuh? Nggak tahu, kayak sumur apa tungku, nggak tahu lah ya tuh. Bangunan apa nggak paham. Waktu itu dijelasin sama orangnya, tapi karena kondisiku itu yang bener-bener nggak well banget, jadinya aku kayak nggak ngeh gitu loh. Di situ ada kayak ruangan, pokoknya pojok jauh sebelah sana itu ada kayak ruangan, terus ada balkon juga di sana. Jadi kita bisa ngeliat kota Semarang di sana. Lah, terus bapaknya langsung, yang bapak guide-nya ini langsung gini ke aku, Mbak kamu jangan ke sana gitu. Aku mikirnya mungkin nanti kena angin, jadinya takutnya tambah muntah lagi atau gimana gitu kan. Oh iya Pak, masih nurut aja nih sama bapaknya gitu. Udah, terus akhirnya waktu turun, kita mau ke bawah tanah, ruangan bawah tanah. Oke, sampai ke bawah tuh ya berarti? Sampai ke bawah tanah, terus akhirnya, tapi bapaknya bilang lagi, Mbak tapi kamu jangan ikut ya gitu. Oh iya Pak, aku masih mikirnya ya karena aku sakit itu tadi mungkin jadi bapaknya nggak ngasih. Pas kita mau keluar ke ruang bawah tanah, itu aku tuh takut, aku ngeliat anjing gede banget. Aku tuh takut anjing orangnya. Di mana anjing? Di pintu yang kita mau keluar ke arah ruang bawah tanah. Kan kalau kita mau ke bawah tanah itu kita keluar dulu tuh, terus ke kiri turun. Nah, di situ ada anjing, ada bapak-bapak juga lagi megang anjing gitu loh. Cuman nggak jelas karena kan kayak backlight gitu kan. Cuman orangnya tuh pakai celana segini gitu. Terus habis gitu, aku kan takut kan. Wah ada anjing, takut gitu. Terus saya bilang, apa sih lu Yundika gitu? Orang kagak ada anjing gitu. Lah itu ada anjing gede banget, aku takut anjing mas ke si mugaranya kan, mas aku takut anjing gini. Nggak ada, kita nggak ada yang ngeliat anjing lu Yundika, lu yang bener aja gitu. Terus si bapaknya ini bilang, Mbak ngeliat apa?
itu Pak ada anjing itu tuh bapaknya juga suruh minggir sih anjingnya diajak ke sana dulu gitu karena saya takut anjing Pak gitu. Terus akhirnya Mbak Yundika ini aja deh di sini dulu aja ditemenin teman saya. Terus akhirnya dia telepon temannya kan yang guide juga. Akhirnya ya udah aku duduk tuh di situ sama si temannya yang lain pada lanjut ke ruang bawah tanah. Nah di situ akhirnya nggak lama aku muntah lagi. Oke. Aku muntah lagi, bener-bener badan aku tuh udah lemes banget sampai dingin semua. Aku gini, sakit ini aku gitu. Pokoknya habis ini aku langsung ke UGD gitu, harus injek gitu kan. Pikiran kita kan, ya udah aku masih mikir yang positif aja gitu. Terus akhirnya si bapak ini balik sama yang lain, kru yang lain. Terus dia kayak ngedoain aku gitu. Nggak tahu lah, karena waktu itu juga aku udah nggak sadar ya. Udah kayak bener-bener udah lemes banget lah, nggak sadar gitu. Terus yang aku denger tuh bapaknya cuman bilang, Mbak ini ada yang ngikutin dari sini, suka sama Mbak ini gitu. Akhirnya kita balik ke hotel. Bapaknya nih ngasih nomor ke senior aku. Katanya kalau ada apa-apa suruh ngubungin dia gitu. Akhirnya kita balik ke hotel. Karena aku tidur sendiri, jadi malamnya itu rencananya aku nggak mau ikut makan malam. Akhirnya aku langsung tidur karena udah lemes banget, badan udah nggak karuan. Jadi aku belum sempat yang bersih-bersih, cuci kaki, ganti baju tuh belum. Blek langsung kayak gitu. Saking capeknya ya? Saking capeknya. Langsung tidur. Akhirnya itu ya setelah maghrib mungkin ya baru kebangun gara-gara aku mimpi sama ketindian. Jadi di mimpinya itu aku lagi di Lawang Sewu itu tadi. Oke, balik lagi. Terus aku ketemu si perempuan ini. Yang di balkon? Yang di lantai 2. Iya. Sebenarnya tuh dia sudah ngelihat aku tuh di waktu aku masih di bawah yang tadi itu dari toilet itu. Itu ternyata dia juga. Jadi mimpi aku tuh kayak aku lagi baru awal di situ loh. Jadi aku tuh mimpinya itu kayak flashback gitu loh, tau gak sih Les Gilang? Jadi pas aku di toilet tuh ternyata si Neni itu udah ninggal aku. Jadi yang jawab itu bukan Neni kayak gitu. Jadi yang jawab ini perempuan juga tapi penunggu di toilet itu. Itu di mimpi aku ya. Oke. Terus habis gitu aku ngeliat perempuan yang di sini tuh, jadi yang aku lihat tadi tuh yang ini gitu. Beneran berarti bukan orang, itu di batin aku ya. Terus habis gitu yang aku di atas. Jadi ternyata perempuan ini tuh sudah ngikutin aku dari belakang. Gitu. Sampai akhirnya ke atas ke lantai 2, terus aku yang muntah-muntah, terus akhirnya aku ngikutin si kruku aku lagi. Jadi si perempuan ini memang beneran ngikutin aku terus. Terus yang di lantai 2 yang aku nggak boleh masuk balkon ke sana, ternyata di sana tuh aku ngeliat makhluk merah gede, gitu, gede banget. Terus tapi nggak terlalu jelas face-nya ya, cuman bentuknya aja merah gede. Terus habis gitu ada kayak pokoknya banyak makhluk lah yang di lantai 3 itu. Nah di situ aku sampai ketakutan, tapi nggak tahu kenapa di mimpiku tuh makhluk-makhluk ini nggak ada yang kelihatan aku gitu loh. Jadi ya aku beneran cuman kayak ngelihat di TV gitu loh. Ya kayak ngelihat reka ulang. Tapi aku ada. Nah terus habis itu aku nyampe ke hotel. Itu aku di mimpi itu aku ngebatin gini, bentar lagi aku sadar nih gitu. Akhirnya beneran kayak aku tuh kayak ketarik kayak ada apa ya, kayak ada vakum gitu ya, ngevakum di badan aku gitu, sep kayak gitu. Terus akhirnya aku tuh ternyata nggak kebangun dong. Jadi masih setengah sadar setengah enggak. Aku tuh mau buka mata, kayaknya tuh aku udah bangun tapi mau buka mata itu susah. Aku ngelihat di pojokan kasur itu perempuan yang di lukisan itu duduk di situ. Aku dalam hati gini, aduh jangan noleh, aku nggak siap karena di mimpi tadi habis ngeliat makhluk yang nggak jelas, pokoknya serem-serem lah ya. Jangan noleh, aku udah kayak gitu. Akhirnya dia cuma noleh sampai ke kaca gini doang, nggak sampai noleh ke aku. Ngeliatin samping mukanya doang. Tapi kelihatan kan muka dari sampingnya, ini bener kan perempuan yang di lukisan ini. Akhirnya aku baca-baca, tapi kayak belibet, baca-baca tuh kayak nggak bisa. Terus akhirnya cuma bisa baca Allah Akbar gitu, baru kebangun pun tuh kayak yang langsung gitu loh, yang kayak apa ya, kaget ya, capek langsung gitu. Terus habis itu masih berusaha menyadarkan diri sih, mudah-mudahan ini nggak mimpi lagi gitu loh. Dan akhirnya kedengar suara mas yang pramugara 2 itu di kamar sebelah, karena kan lantainya dia itu yang model vinil kayu gitu. Jadi kan kedenger kan tuk lagi ngapain gitu. Akhirnya aku ketok tuh kamarnya, mas gitu. Ya kenapa Yundika gitu? Buka aku gitu kan. Terus akhirnya dibuka. Kenapa lu
Mas aku nggak karuan, mimpi nggak enak ini. Pokoknya cerita lah aku ini apa segala macam. Lalu kagak bersih Yundika. Soalnya kan dia ngeliat aku masih pakai baju itu gitu. Dan ya masih ada make up yang bekas terbang tadi gitu kan. Udah pasti Yundika ini belum bersih gitu. Belum mas, ya lu salah, lu udah tahu dari tempat yang tadi kayak gini, lu harusnya bersih minimal lu wudu kayak sholat gitu apa segala macam. Ya gimana nih mas gitu. Terus ya itu aku takut banget sama lukisan ini gitu kan. Lu ada kain nggak? Kita kan mesti bawa pasmina karena takutnya kita terbang tiba-tiba disuruh ke Aceh kan harus pakai hijab kan. Itu wajib ya kalau ke Aceh ya? Iya. Akhirnya sama masnya aja dia nutupin, aku takut gitu kan. Ditutupin sama dia lukisan itu. Dan dia tuh nutupinnya tuh yang bener-bener bukan ujung pasmina loh. Ini kan kotak nih. Terus ini kan pasmina aku ya, bukan yang cuman gini doang, tapi bener-bener dikerukup. Akhirnya mas, ntar kamarnya dibuka aja ya gitu. Aku takut. Tapi baju tidur lu sopan kan gitu. Iya sopan gitu. Lu nggak apa-apa dibuka? Iya nggak apa-apa. Aku takut banget soalnya gitu. Ya udah buka. Terus akhirnya ini kita mau makan malam nih, lu ikut nggak? Oke, berarti sebelum makan malam ya, sebelum masuk makan malam. Berarti mimpi Mbak Yun ini kayak jawaban apa yang terjadi sebelumnya ya? Iya, waktu kejadian itu. Dan ceweknya itu gimana sih bentukannya? Cewek yang di Lawang Sewu itu? Perempuannya? Apa? Bentukannya gimana? Tadi kan belum dijelasin. Kalau kakinya nggak kelihatan ya? Karena dia pakai dress panjang, tapi bukan kayak kuntilanak sih. Yaps. Karena mukanya bukan muka orang Indo juga. Mukanya muka orang? Mukanya kayak bule. Kayak bule? Oke. Cuma rambutnya nggak pirang tapi coklat. Diapain rambutnya? Dipanjang gitu? Apa gitu? Iya, diurai terus kayak ada pita sih. Tapi aku lupa ya. Karena nggak yang ngejelas banget gitu loh. Kalau spesifik banget sih enggak, cuman ya udah kelihatan. Intinya gitu. mukanya bukan muka orang kita ya? Bukan, karena ya kelihatan sih kalau mukanya bukan orang kita, tapi detailnya nggak kelihatan gimana gitu. Karena akunya takut, karena waktu di mimpi itu aku takut dia tahu aku gitu loh. Oke. Dan yang siapa? Yang nyamperin Mbak di balkon itu siapa namanya tadi? Siapa? Neni. Mbak Neni ini bener, itu bukan dia berarti? Itu kejawabnya waktu breakfast. Oke. Nanti nih berarti jawabannya. Oke, lanjut Mbak. Mau makan malam nih. Akhirnya kan sebenarnya aku udah males ya, pengennya minta tolong masnya dibungkusin aja karena badan aku nggak enak, udah ngalamin yang kayak gitu. Pokoknya apa ya, badan tuh berat, bener-bener berat dan kayak capek banget gitu loh. Padahal cuman totalnya terbangnya cuma 3 landing doang. Terus perginya cuman gitu-gitu aja, nggak yang capek banget gitu kan. Akhirnya si masnya ini bener lu nggak ikut, mikir-mikir lagi kan aku udah mas aku ikut aja gitu. Akhirnya ikut nih, kita makan malam. Dia makan malam tapi aku nggak cerita apapun, udah cerita ke orang dua ini aja. Aku nggak mau bahas lagi, takutnya karena aku masih ada malam lagi kan, mau ke pagi gitu loh. Nah terus akhirnya udah aku diem aja lah gitu, cukup mereka aja yang tahu gitu, si pramugara ini aja gitu. Udah kita makan malam apa segala macam, udah selesai. Balik lagi ke kamar. Kita pagi tidur aman sampai pagi aman. Akhirnya breakfast. Nah waktu breakfast ini ketemu kan, baru aku berani cerita karena bentar lagi kita udah living kan. Pas breakfast aku cerita tuh ke mbaknya, ke Neni, semuanya. Akhirnya aku cerita jelas, sama kaptennya pun denger, sama si co-pilot nih itu. Terus si mbaknya ini bilang ntar deh waktu di toilet emang Neni nungguin Yundika jadinya gitu. Enggak kan, Mbak kan langsung manggil aku, jadi aku cuma ngantar Mbak Yundika aja, terus aku langsung ke Mbak karena kan HP-nya si mbaknya dibawa si Neni ini gitu loh. Terus akhirnya aku langsung bilang, nah kan berarti kamu ninggal aku kan, karena di mimpi aku kamu ninggal aku. Iya emang bener Mbak, aku nggak nungguin Mbak. Berarti yang jawab itu bukan kamu ya Nen? Bukan. Kejawab semua. Pas aku balik ke kamar, mau prepare kan, kita mau living hotel. Pasmina aku jatuh. Aku masih mikir positif karena kena AC. Pikiran aku gitu lah. Walaupun tuh kayak nggak mungkin karena pasmina yang rajut gitu, yang berat. Dan AC-nya posisinya emang bener ke arah lukisan itu? Di atasnya TV. Jadi kan TV, ini kasur, ini lukisan. Sini AC. Nggak nyampe sih harusnya.
Tapi aku udah positive thinking aja kan. Aku udah mungkin ini dah gitu. Nah, karena udah siang dan aku harus prepare, aku harus ganti segala macam, aku tutup dong connecting door-nya. Mas, ini aku tutup ya gitu karena aku mau prepare. Iya Yundika aman ya, aman. Pokoknya Mas jangan ditutup. Jadi aku ngebukanya langsung. Enak aja, ntar lu ngeliat gue katanya gitu. Dan dikunci lah intinya. Udah tuh, terus akhirnya prepare apa segala macam. Ya udah pas Mina ini karena udah terlanjur jatuh, nggak mungkin aku tutup lagi dong. Aku lipat apa gitu. Dan aku tuh iseng karena masih penasaran gitu kan. Bener nggak sih ini lukisan agak horor gitu. Aku kesana sambil aku ngeliat. Oh iya kok kayak ngeliat aku ya. Tapi kan emang semua lukisan kalau yang ngeliat ke arah kita pasti seolah-olah dia ngeliat kita dong. Aku agak nikung yang paling kesana. Itu bener dong, dia ngelirik gini. Wow, aku buka mas gitu. Udah aku gantinya di ini aja, di toilet aja, toiletnya masnya. Akhirnya aku gak berani, bener-bener gak berani masuk ke kamar. Akhirnya udah mas aku prepare sini aja ya, aku ganti di toiletnya mas gitu. Ntar mas kalau ganti juga di toilet aja. Ya udah mau gimana? Setelah beberapa tahun ya setelah kejadian itu, aku udah nggak dapet rute Semarang lagi. Akhirnya udah ya sekitar 2 tahun mau 3 tahun, 2 tahun agak lama. Dapatlah rute Semarang lagi. Oke. Belum ganti hotel, masih di hotel itu. Ya karena biasanya kerjasama kan. Aku ingat banget itu lantai 6. Hotelnya. Oke. Nomor kamarnya pun aku ingat. Waktu di resepsionis, kan kita bagi kunci tuh. Waktu itu krunya itu karena pramugari semua, jadi mau nggak mau tetap harus ada satu yang tidur sendiri kan. Terus akhirnya aku minta tolong sih yang ketiga, yang ke pramugari ketiga. Aku minta tolong dia buat tidur sendiri gitu. Terus habis gitu aku bilang, kamu berani gitu. Mbak, aku kan nanti mau pulang gitu. Aku kan izin karena dia orang Semarang. Oke. Oh iya, gitu. Ya udah pikiran aku pasti keluarganya nanti pasti tidur situ gitu kan. Aku tidur yang di kamar connectingnya. Pikiran aku takutnya dia ada apa-apa, jadi aku bisa bantu nemenin dia karena udah tahu kan aku kamar itu seperti apa gitu. Udah tuh kita udah nyampe kamar. Si yang pramugari 3 ini terus dia izin tuh. Yang ada di mindset aku tuh ya udah keluarganya datang gitu. Udah tuh kita tidur apa segala macam, berisik banget di kamarnya dia itu. Ya bener kayak yang keluarga rame pada datang kangen itu apa segala macam. Terus dia BBM sih, dulu kan masih BBM. Mbak aku izin keluar ya gitu. Oh mungkin dia keluar makan kali sama keluarganya gitu. Oh iya hati-hati apa segala macam. Udah selesai. Besoknya waktu sarapan, aku kan bilang sama dia, kok kamar kamu tadi malam berisik banget sih, lain kali jangan kayak gitu ya. Untung sebelahnya itu kita, kalau tamu lain kita bisa dikomplain loh, aku bilang gitu. Mbak, jam berapa? Dia bilang gitu. Ya waktu kamu itu dari kamu mulai datang, kita masuk, kamu izin keluar, terus gak lama, terus kayak kamu datang lagi sama keluarga kamu rame sampai jam 3 subuh tuh aku baru bisa tidur karena udah bener berisik banget gitu. Mbak, aku gak tidur di hotel. Aku tidur di rumah, dia bilang gitu. Akhirnya, lah, tapi kamu waktu pertama datang, kamu benar keluarga kamu datang kan? Enggak, Mbak, aku dijemput pacar aku di lobi. Iya. Akhirnya, terus aku sama si yang satunya, yang teman aku, udah kita pada lihat-lihatan karena itu emang jelas banget berisik kamarnya dia itu. Dan yang denger bukan Mbak doang? Enggak, berdua. Berdua si denger? Aku sama teman aku nih sampai kita tuh bener-bener nggak bisa tidur. Sampai aku tuh udah pengen nelpon dia gitu loh, karena udah berisik banget. Oke, ini kamarnya dia, sebelahnya kamar Mbak. Ya, sebelahnya kamar dia itu kamar siapa? Nggak ada? Sebelahnya kamar dia itu tamu lain, karena tamu kalau lain, yang kamar yang satu pramugarinya itu, kan ada satu lagi tuh kamar kita, itu yang depan aku. Oh. Kalau captain sama co-pilotnya ujung, yang dekat kaca lah pokoknya. Gitu. Oke, jadi ya nggak bisa minta konfirmasi ke sebelah kamarnya lagi itu ya? Nggak bisa. Tamu lain soalnya. Akhirnya aku udah bilang kan, oh jadi itu bukan kamu? Bukan Mbak, aku nggak tidur di hotel. Aku tidur di rumah gitu. Nah ternyata dia kan orang Semarang ya.
Jadi dia tahu kamar itu juga kalau jadi udah terkenal. Dan dia tahu juga ya memang kamar itu terkenal. Dia tahu. Oh jadi itu emang udah terkenal ya? Udah Mbak, lagian cabin-cabin juga udah pada, kita kalau misalnya bilang pramugari itu cabin. Oke. Lagian cabin-cabin kita udah pada tahu Mbak, udah bukan rahasia umum lagi. Oh oke, aku bilang gitu. Ya udah deh gitu. Akhirnya pulang nih kita. Dan itu patung juga dari dulu udah di situ aja, nggak berubah-berubah. Nggak tahu ya kalau sekarang ya dipindah apa nggak, aku nggak tahu. Akhirnya nggak lama dari kejadian itu, berapa bulan kemudian aku ke Semarang lagi. Cuman yang waktu di Semarang itu aku pas lagi check in, aku kan ngeliat tuh kamarnya. Kok kita dapat kamar yang lantai ini lagi gitu dan nomor ini lagi gitu kan. Aku bilang sama resepsionisnya, Mbak, aku minta tuker dong kamar ini. Soalnya aku udah berapa kali kesini, aku memang agak ngegas waktu itu karena udah ngalamin 2 kali ya. Aku nggak mau Mbak kamar ini, kita datang ke sini tuh untuk istirahat. Karena besoknya kita harus tugas lagi, kita nggak mau kurang tidur. Aku bilang gitu kan. Kasihan kru aku juga yang lain. Mbak udah jadi leader waktu itu ya? Waktu itu udah. Iya. Gitu. Nggak bisa Mbak gitu. Emang yang ya udah yang sesuai ini aja emang gitu. Oh berarti dikasih kamar ini lagi. Ya udah kalau gitu kita extra bed aja. Akhirnya tidur bertiga, kamar itu nggak dipakai. Dan lukisan itu memang masih ada dari yang terakhir yang kemarin tuh yang si cabin 3 aku itu, lukisan itu emang masih ada. Akhirnya extra bed. Akhirnya kita extra bed. Nah kamarnya kan di connecting tuh, yang di ruangan connectingnya. Gak tahu kenapa aku tuh ngerasa dia gondok tahu. Yang kamar ini, yang si setannya yang di lukisan tuh aku ngerasa kayak dia gondok deh, kayak dia ngerti deh. Aku tuh beneran sengaja nggak mau di kamar ini kayak gitu kan. Kita tidur bertiga loh padahal. Iya. Itu kita udah ngantuk banget. Iya, berisik banget. Berisik, bener-bener berisik. Terus habis gitu, aku tuh yang masih kebangun. Ya Allah, nggak tahu apa ini orang udah jam berapa. Suaranya nggak kedengeran, suara apa? Ya kayak ada orang rame aja gitu. Nggak jelas ya? Kayak buka lemari aja kayak kasar gitu. Kan lemarinya geser kan. Kayak gitu-gitu. Ya ampun ini udah jam berapa? Gitu aku inget, lah kan ini harusnya kamar kita. Nggak mungkin dong dijual sama customer lain. Betul. Wah, bangunin ya aku yang lain. Bangun gitu. Diem gitu. Denger gak? Apa aku doang gitu kan. Takutnya dia inget aku gitu kan. Terus akhirnya dia kayak takutnya tuh aku setannya itu loh. Yang masih inget aku terus malah sengajain godain aku lagi, pikir aku gitu. Ternyata semua denger. Idih. Kira kita panggil security. Oke, sampai manggil security tuh. Karena gak bisa tidur. Udah keganggu banget. Pak, sini Pak gitu. Masuk deh Pak. Kenapa? Gak apa-apa masuk aja gitu. Diem Pak. Kan kita gak nyalain TV. Diem. Bapak denger gak? Agak lama gak denger apa-apa. Gak ada suara dia. Gitu terus agak ngobrol. Kita ngobrol masih bisik-bisik. Kenapa Mbak? Iya Pak. Tadi gini. Kan gak mungkin Pak. Ini kamar pasti kosong dong Pak. Gitu. Gak mungkin kan dikasih ke customer lain gitu. Akhirnya pas kita ngomong ada suara kayak geser geser ini loh lemari. Karena kan ngobrolnya nggak aku suruh masuk banget security-nya, hanya cuman di depan pintu yang pas lemari juga gitu. Padahal lemari kita nggak kita buka. Pak denger nggak Pak? Gitu. Coba Bapak denger lagi. Makin lama makin berisik. Pak tolong deh Pak, gitu. Tolong deh Pak dicek Pak. Karena ini keganggu banget Pak. Kita besok terbang jam 5 subuh gitu. Maksudnya kita bangun itu jam 5 subuh gitu, udah wake up call. Tolong deh Pak gitu. Akhirnya Bapak ini, iya Mbak tuh. Terus panggil lah temennya, dia kayak takut juga. Panggil temennya juga, masuk ke kamar. Kita kan juga kepo dong. Kita keluar dong, kita ngiuk kan. Beneran kan kosong. Tuh kan Pak, kosong kan gitu. Akhirnya bapaknya, iya sih Mbak, emang kita udah tahu. Asem dalam hati kita gitu kan. Aku bilang, Pak, Bapak tahu nggak sih yang bikin angker tuh kayak lukisan itu? Nggak juga Mbak. Bapaknya malah cerita. Nggak juga Mbak. Karena di lemari ini suka ada orang hitam keluar. Oh iya Pak. Aku langsung yang bener. Ya bapaknya juga lebih khatam daripada aku gitu kan. Ya jelas dia yang kerja di situ kan. Ya itulah. Sebenarnya ada satu lagi sih. Tapi nggak di Semarang. Oke, di mana tuh? Di daerah Sumatera. Di Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Gimana ceritanya? Itu bener-bener ekstrim. Itu aku masih awal-awal terbang, jadi aku masuk 2010 tuh. Ya paling berapa bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan setelah aku ngalamin di situ,
udah ganti akhirnya, ganti hotel. Karena udah parah banget. Oh ini cerita jadinya flashback nih, mundur nih ya? Iya. Oke. Gimana ceritanya? Hotelnya itu model bangunan lama, tapi bukan Belanda, bukan. Cuman bangunan lama aja gitu. Ya adat Sumatera banget lah, adat Riau banget gitu ya. Bangunannya apa semuanya gitu. Pas masuk kamarnya tuh gede. Kamarnya gede-gede semua. Mbaknya tuh bilang, jangan ada yang tidur sendiri. Padahal kita dapat 3 kamar. Loh mbak, kan yang satunya berdua. Oh oke, berarti yang satunya mindset aku, yang satunya berarti extra bed gitu ya. Ternyata enggak. Tidur 5-5 aja di kamarnya mbaknya. Wow. Jadi 5-5 itu kita tidur di kamar mbaknya. Ya bisa kebayang kan dempet-dempetnya kayak gimana, terus extra bed 1. Jadi satu, ya twin bed tuh nggak besar-besar banget kan. Iyalah. Jadi ya bener-bener dempet lah. Aku mikir gini, ya ampun kayak gini tidurnya apa bisa tidur enak gitu kan. Sedangkan ya masih awal terbang, kerjanya lebih ekstra ya kan. Istirahatnya pasti juga, karena kita bangun gantian, prepare kamar mandinya cuma 1. Gantian kan, nggak mungkin mandi bareng juga kan gitu. Bangun jam berapa aku kan gitu ya. Biasanya kan kita bangun tuh setengah jam sebelum mbaknya bangun. Lah ini 4 orang, aku berarti bangun jam berapa aku gitu mikirnya. Aduh ya Allah, udah berat banget nih gitu. Cuman waktu itu aku tuh nggak terlalu takut ya, karena lebih takut sama senior daripada sama yang kayak begituan. Jadi nurut-nurut aja. Nurut. Malah aku tuh mudah-mudahan mbaknya aku dikasih kamar sendiri. Malah kayak gitu. Karena ya aku juga butuh istirahat gitu ya. Udah tuh aku bilang, mbak emang kalau tidur sendiri kenapa mbak gitu. Udah nurut aja gitu. Oke. Oh ya udah gitu. Udah nih tidur apa segala macam. Pas tidur itu kan kita landingnya siang. Padahal belum malam ya. Pas surup ya, kalau orang bilang mau menjelang maghrib. Jam 5. Petang. Semua ini pada sibuk BBM-an. Ya kan, BBM-an. Ada TV-nya lah, cuman nggak ada yang nonton TV, pada BBM-an semua gitu, pada autis semua kan. Kamar mandi itu showernya nyala. Aku pikir ya biasa aja, mbaknya yang lain tuh kan udah pada kayak gitu, mulai udah gitu. Apa sih ya gitu, mbaknya lebay deh gitu. Terus gitu, aku jalan, lu ngapain ini kak? Matiin mbak, matiin shower gitu. Yaudah matiin, ya gitu kan. Yaudah aku matiin. Aku nggak ada, waktu itu nggak ada ngerasa kayak takut, merinding apa itu nggak. Udah duduk. Nggak lama air wastafel. Waduh. Sor gitu. Nah lagi. Udah panik semua kan. Akhirnya terus yaudah mbak Yunika aja gitu. Lu yakin Yunika lu berani banget sih gitu. Ya karena aku ngerasa nggak ada rasa yang gimana-gimana. Aku matiin. Udah segitu terus maghrib nggak lama. Habis maghrib ada yang ketok pintu dari luar. Ya aku pikir FO-nya atau captain atau siapa. Tapi biasanya sih kalau FO atau captain tuh pasti dia telepon dulu sih. Gitu. Ini langsung ngetok aja. Semua udah pada, orang bukan udah pada gitu. Aku masih nggak ini. Mbaknya ini apa sih gitu. Kelihatannya jutek tapi penakut semua gitu. Kira Yuri Yunika gitu. Kita kan mesti ngeliat di viewing window dulu. Ya, viewing window yang ada di apa? Pintu. Viewing doornya itu. Pas aku intip itu emang nggak ada orang. Pas aku buka ada mas laundry. Padahal kan kalau dari view door itu kan dia tuh kan kaca pembesar ya. Iya. Kita bisa ngeliat ke kanan ke kiri. Kaca cembung ya. Itu nggak ada orang. Pas aku buka ada mas laundry. Nganter anduk 2. Aku mikir karena extra bed. Jadi kita kan mungkin baru dikasih anduknya. Oke, aku terima tuh anduk. Aku tutup lagi. Cuman ya rada janggal sih. Siapa Yunika? Ini mbak mas laundry nganter nganter anduk gitu. Lah, anduknya dikasih anduk berapa? 2. Emang lu minta? Enggak mbak, lu minta? Enggak, lu enggak. Emang Yunika minta? Enggak mbak, enggak minta. Gitu. Lah, siapa yang minta? Oh ya mungkin baik kali mbak, mungkin buat jaga-jaga aja, pikir aku gitu aja sih. Gitu. Cuman mbak, kan mbak kalau misalkan view door-nya itu kita lihat itu pasti ada orang ya mbak. Iya, ada lah gitu. Kanan kiri gitu pasti kan kelihatan kan mbak. Lalu kelihatan nggak gitu? Kelihatan mbak kanan kiri. Kenapa? Itu nggak ada orang mbak.
dengan polosnya aku ngomong kayak gitu tuh nggak ada orang Mbak. Pas Yundika buka itu ada Mas Laundry. Yang bener lu gitu kan. Iya Mbak. Dan masnya itu deket banget. Jadi jarak pintunya dia tuh pas belakang pintu gitu. Jadi emang agak kagetin. Memang masnya ya nggak harusnya greeting ya. Cuman pikiran aku mungkin ini hotel karena udah lama, bintangnya juga udah turun. Jadi mungkin untuk attitude ke karyawannya juga ya kayak kurang. Pikiran aku gitu aja. Jadi pas aku buka itu emang ngagetin masnya. Gitu. Nggak ngomong apa-apa cuman gitu. Tapi senyum sih. Oh senyum tapi ya. Makasih ya mas gitu. Dia aku tutup lagi. Memang dia nggak ngomong apapun. Gitu. Lah itu bukan orang Yundika. Mbak, masa setan ngasih anduk, Mbak gitu. Masa setan bisa apa? Bisa ibarat kayak kepegang gitu loh. Ih, lu nggak tahu sih gitu banyak. Masih nggak ngeh. Aku masih enggak lah itu orang kok. Orang nggak ada rasa merinding tuh nggak ada. Akhirnya sholat nih kita. Mbaknya juga sholat lah. Kita sholat semua. Lah, Mbak yang di sebelah aku persis itu pas dia salam pas terakhir itu kan udah assalamualaikum langsung dia lari ke kasurnya dia udah gini jadi mukena tuh belum dilepas. Allahu Akbar udah kayak gitu. Habis itu gitu, wah kesurupan nih mbaknya. Aku mikirnya gitu kan gitu, mbaknya kenapa gitu. Kita belum ada yang lepas mukena, langsung samperin, lu kenapa gitu. Aku nggak duduk sih, aku berdiri aja deket dia. Yo, jadi dia itu pas udah tahiyat, dia tuh ngelihat perempuan di depan dia gitu. Terus katanya gini, gitu coba. Sambil senyum sambil ada suara, kayak ngeledek. Pas dia salam ke sana pocong. Di samping aku tuh katanya dia pocong. Pas ngadep ke sana genderuwo di samping mbaknya yang sebelah sana. Langsung dia cepet-cepet lari itu tadi. Tapi pas dia udah di kasur itu udah nggak ada. Kita mikir, aku sih terutama mikirnya, wah halu mbak ini gitu kan. Orang nggak ada apa-apa juga nggak mungkin lah kita sholat diganggu. Gak tau lagi kok dia sholatnya nggak kusuk ya, aku mikirnya gitu. Gak lama kaptennya buka gitu. Ya Cap kenapa? Aku nggak mau tidur di kamar. Kenapa Cap? Aku sholat. Salah sama juga kejadiannya salam, tapi dia pocong, cuman satu doang. Pas aku lagi salam tuh ada pocong di depan aku kata gitu. Mukanya itu jelek banget gitu. Jadi si kaptennya ini bukan pingsan, cuman lemes kayak apa ya? Kayak shock gitu loh, dia waktu itu sempat nge-freeze gitu. Shock agak lama katanya. Akhirnya dia langsung kayak nginget, ini beneran gak ya? Ini aku mimpi gak? Iya. Akhirnya pas dia udah bisa lari, dia langsung kamar kita itu tadi. Buka gitu. Pas kita nanya FO-nya ternyata nggak tidur di situ. Dia ada saudara di Pekanbaru situ, jadi dia tidur di rumah saudaranya. Nggak ngajak kaptennya. Dari situ akhirnya kaptennya tidur di lobi. Nggak mau tidur kamar ya? Nggak mau. Sampai barang-barangnya taruh di bawah, jadi dia tuh ganti kan di hotel kan ada toilet umumnya kan, sampai kayak gitu. Separah itu loh. Tapi udah ganti ya, udah nggak kerja sama hotel itu lagi ya? 3 bulan lah ya, 3 bulan setelah aku kejadian kayak gitu udah ganti. Ada cerita apa bisa sampai ganti itu? Biasanya kan ada cerita. Nggak tahu sih, aku nggak dengar, cuman udah terlalu banyak cerita serem sih di situ. Pasti kan ada satu pemicu yang memang cerita yang parah banget sampai udah ganti-ganti. Kalau ada ceritanya udah parah banget kan? Nggak tahu deh. Iya. Pokoknya kalau nggak salah ada salah satu YouTuber. Jadi itu kayaknya hotelnya udah terbengkalai sih. Ada salah satu YouTuber aku lupa namanya. Sekarang udah terbengkalai kalau nggak salah. Jadi sampai dia penelusuran di hotel itu. Oh. Terus Mbak Yun, ada nggak cerita pas lagi terbang nih, ada nggak nih? Kan tadi ada hotel. Memang pramugari itu kan transit ya kan? Nah kalau lagi terbang, ada nggak nih? Maksudnya lagi di perjalanan? Di perjalanan ada juga. Gimana ceritanya? Tapi yang lebih serem sih ya, yang udah banyak para pramugari alamin tuh kalau di parkiran pesawat. Jadi di beberapa daerah itu kita udah tahu dari teman dari sama-sama pramugari itu kita udah tahu. Oh gitu. Misalkan di daerah, misalkan daerah Banjarmasin
Ini misalkan ya, di parkir 4. Oh gitu. Dan itu ganggu banget. Jadi yang waktu itu aku alamin itu, aku lagi pengecekan untuk jadi leader. Jadi kan ini aslinya kita berlima, yang dicek ada 2 orang, aku sama ada teman aku, terus ada instrukturnya 1 yang untuk ngecek kita. Pas itu aku kebagian aku dulu, itu adalah di suatu daerah lah ya, pokoknya terkenal parkir 7. Kenapa nggak mau nyebut daerahnya? Gak apa-apa lah ya kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah, sebut aja. Di Banjarmasin sih. Banjarmasin berarti bukan misalkan. Tapi ya tadi misalkan parkir 4. Aku bilangnya parkir 4. Lucu banget. Aku bilangnya parkir 4 kan. Aslinya 7. Banjarmasin pakai yang 7. Itu serem ya? Serem. Gimana ceritanya? Jadi pas awal itu biasa screening passenger kan, boarding. Dan kalau kita boarding itu ya udah kita greeting, salam ke penumpang. Kita juga screening penumpang, screening bagasinya juga kan gitu. Proses boarding udah selesai. Sebelum selesai sih, masih 80% tuh kita udah mulai counting passenger, ngitung penumpang. Oke. Habis announcement, kita counting passengers di belakang sama aku depan. Ya, akhirnya kita synchronize, bener nggak, salah gitu kan. Dalam hati udah, masa sih mau ditakutin gitu, karena terbangnya itu siang sih, nggak malam. Udah lagi salah, tapi selisihnya tuh banyak loh, 7. Wow. 9 ganjil, 7 9 gitu doang. Enggak 1 3 gitu enggak? Enggak, sampai si instruktur ini marah. Bisa nggak sih kamu tuh kayak gini, kamu jadi ya wajar kayak gitu kan ya, tes mental juga sih. Apa namanya, bisa nggak sih kamu tuh counting passenger, dulu kamu waktu jadi cabin 2 ngapain aja, kamu nggak bisa apa counting passenger gitu. Karena udah keseringan dan nanti kita delay, takutnya mbaknya dong yang counting passenger. Si instrukturnya nih. 9 dia dapat. Lebihnya 9. Kesel juga dia, balik lagi ke depan. 7. Sampai akhirnya orang ground staff suruh bantu juga. Karena itu delaynya udah lama banget. Kaptennya udah sampai marah-marah kan. Masa kayak gini juga bisa? Udah deh, yang ada di manifest itu daftar nama-nama penumpang. Iya. Totalnya ada berapa? Lupa lah ya aku waktu itu totalnya berapa. Terus habis gitu. Tapi semua kita nggak ada yang pas. Sampai kan kita ada 2 ya alat counting itu. Orang ground staff juga kita suruh counting juga gitu loh. Jadi kita barengan. Lebih 7, masih aja kayak gitu. Gimana nih Cap? Gimana? Kita nggak mungkin dong tetap terbang karena ya takutnya ada apa-apa. Itu kan penting banget. Betul, gitu loh. Betul. Sampai kita benar-benar pelan-pelan tuh counting passenger. Sampai akhirnya dibagi. Aku yang left headset, si ground staff-nya right headset yang kanan. Gede baru dapat. Oke. Baru dapat. Ternyata si mbaknya baca ayat kursi katanya. Baca ayat kursi di depan. Mau apa sekalian dia berdoa lah. Makanya kalian tuh lain kali berdoa, jangan kayak gini. Memang pesawatnya juga kebetulan pesawat yang terkenal angker. Oke. Karena dulu ada senior meninggal di Padang karena gempa, dievakuasi, pulangnya pakai pesawat itu. Oke. Nggak tahu kenapa pesawat itu dibilang angker setelah ada kejadian mbaknya ini meninggal. Kalau menurut aku sih itu apa ya, jahat banget sih yang bikin fitnah kayak gitu ya. Ya itu hanya apa sih ya, kan jin tuh manipulatif ya mereka. Aku mikirnya gitu aja. Udah tuh waktunya closing door. Emang karena itu pesawat udah lama, nutupnya tuh susah banget. Jadi kita itu nutup tuh ada tekniknya, ada apa ya, kayak kunci ya, gitu. Cetek gitu, langsung tarik. Gitu. Ini kok nggak bisa gitu, terus gitu, Mbak susah banget. Itu safety pinnya udah kamu, ini belum unlock belum, udah Mbak gitu. Kamu sekali lagi nggak bisa, gugur loh Yundika. Allahu Akbar, aku udah sampai ngomong Allahu Akbar kan udah capek, gitu kan. Akhirnya ya udahlah, diklikin lagi biar safety pinnya tuh nge-lock lagi gitu kan, kita nanti harus nge-unlock kan. Akhirnya aku polin lagi biar nge-lock gitu loh. Pintunya aku clockin lagi, jadi dia biar nge-lock, jadi aku unlock lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, aku sampai gitu.
memang beratnya pintu darurat itu, pintu pesawat itu 50 sampai 60 kilo. Tapi ini lebih berat. Karena kita tuh ada tekniknya, jadi nggak terlalu berat. Gitu loh, ada teknik buat ininya nutup bukanya. Itu berat banget. Pas udah ngetutup, udah aku lock dari pakai handle-nya, kan ada handle di dalamnya untuk ngelock lagi. Itu dari kokpit nggak ngelock dong sensornya. Wow. Di ini kan kita ditelepon lagi kan sama kokpitnya di PA itu. Belum ngelock ya. Mbaknya makin jengkel dong sama aku. Aku udah gagal nih gue jadi leader deh kayak gitu. Gimana sih Yundika? Ini kita tuh udah delay banget tuh, banyak banget case ya waktu penerbangan itu. Dalam aku tuh pengen gitu loh ngomong ke mbaknya, mbak lupa apa ini pesawat apa, mbak lupa apa ini parkirnya gimana. Nggak mungkin mbaknya nggak tahu. Pengen nyeletuk kayak gitu, cuman aku masih sabarin namanya juga aku lagi dinilai gitu kan. Ya udah tuh akhirnya sampai ke berapa ya? Baru kelok itu ke 7 apa ke 8 kali baru ngelok. Sampai ini robek aku seragamnya. Gila. Akhirnya terus pas mundur, pesawatnya udah mundur, ya udah kita berangkat. Pas sudah di ketinggian yang aman, udah tuh kan kita buka seat belt kan. Aku masih inget dong seat mana aja yang ada orang nggak ada orang. Kan kita kalau udah di ketinggian yang aman tuh kita tetap harus ngecek penumpang. Iya. Kita lihat apa takutnya ada penumpang yang takut ketinggian, dia gimana kayak gitu kan. Ya udah kita cek. Aku langsung inget lah, kan ini tadi kayaknya ada orangnya deh gitu. Kok nggak ada ya? Lah ini kayaknya tadi ada orangnya di seat ini. Kok nggak ada ya? Ternyata kok banyak yang kosong. Ya. Lavatory, toilet belakang, itu juga masih di lock, belum di unlock sama cabin belakang. Baru aku yang nge-unlockin. Jadi kita itu kalau udah di ketinggian yang aman, kita juga nge-unlockin pintu dari kamar kecil itu tadi, biar bisa dipakai sama penumpang. Pas aku nge-unlock lah, berarti ini belum ada penumpang yang ke toilet dong. Otomatis harusnya kalau di seat ini tadi ada orang, ya masih ada orang ini. Iya. Oke, aku ke belakang. Terus ini tadi emang lavatory belum di unlock. Oh iya mbak, belum mbak. Udah aku unlock ya. Gitu. Iya mbak, makasih. Gitu. Udah, aku cek lagi ke depan. Di depan ada ada kamar kecil lagi satu. Itu yang masuk mbaknya instruktur. Oke. Terus penumpang yang tadi kemana gitu kan? Udah tuh, terus mbaknya langsung bilang, aku minta maaf lah ya, mbak, maafin Yundika ya mbak gitu. Perasaan Yundika tadi itu udah maksimal banget mbak ini, tapi nggak tahu ini kok ya ada aja kejadian kayak gini. Gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah mau gimana lagi, ini udah pesawatnya gini. Untung mbaknya akhirnya ngerti tuh, ini udah pesawatnya gini, parkirnya juga gini. Gitu. Udah lu cek kokpit deh gitu, karena memang aku juga harus ngecek pilot yang di depan. Itu udah memang tugas dari leader gitu kan. Udah tuh aku cek kokpit. Kaptennya nanyain, aduh gimana nih kamu penilaian, kok malah kayak gini sih gitu. Iya nih Kapten, aku udah nggak bakal gitu kan, udah nyerah gitu. Iya, aku tadi juga tahu kok. Kamu tahu nggak, waktu kamu report kan kita kalau udah selesai tutup pintu, sama ada namanya slide itu yang kalau di pintu pesawat itu ada namanya slide itu kalau lagi keadaan darat itu. Yang kayak apa sih? Ya slide, kayak perusutan tuh loh. Buat nge-evakuasi penumpang. Jadi kita habis tutup pintu, kita nge-arm, namanya arm itu, jadi dia di posisi standby. Suatu saat kalau ada kejadian itu, udah kita buka, dia udah langsung inflated, maksudnya udah langsung ngembang gitu kan. Udah dapet report dari belakang, waktu tadi nih, ya kan. Lah, itu Kapten tuh udah denger di dalam kokpit, gitu loh. Itu aku dengar suara kamu semua report dengar, terus kamu report ke aku juga. Kamu tahu nggak yang kamu report aku itu ada suara kamu double loh. Oh iya Cap, tapi suara perempuan sih maksudnya. Tapi Kaptennya ngomong suara kamu double. Ya Cap, emang aku ngomong apa? Makanya aku nggak mungkin dong Yundika kamu ngomong barengan tapi dengan kata-kata yang berbeda. Dia ngomong apa coba? Halo Kapten. Padahal aku cuma reportnya all door closed, slide bar arm and cross check Kapten, kayak gitu. Sip. Tapi jadi bareng. Aku lagi ngomong gini, ada suara juga perempuan ngomong gitu. Halo Kapten gitu. Dia dari situ aku udah, oh Yundika lagi diganggu nih gitu.
Terus habis gitu ya akhirnya alhamdulillah sih kaptennya udah ngerti, mbaknya ngerti, tapi ya alhamdulillah lancar aja gitu. Tapi yang pas ngitung-ngitung manifest itu kayaknya emang momok sih buat semua pramugari. Tapi biasanya sampai ada tekniknya kan, ngitung kaki katanya. Ngitung ini, ngitung apa sih? Paha ya kan? Ngitung paha kan? Cuman kayaknya kalau ngitung paha itu gini loh, kayak nggak bisa banget karena tempatnya juga nggak memungkinkan kan. Karena kan apa ya, kecil kan. IELTS-nya tuh sempit gitu, dan aku jalannya berdua kan, kita tabrak-tabrakan sama si orang ground. Jadi tetap waktu itu ngitung pala tetap ya? Tetap, udah itu yang paling cepet dah. Karena kita juga udah diburu waktu, udah delay lama cuman gara-gara counting passenger aja. Oke Mbak, itu kan tadi di Banjarmasin di bandaranya, serem ya, di parkiran itu ya tadi. Kalau di hotelnya gimana? Hotelnya tuh terkenal paling serem. Itu di kota Banjarmasin. Kalau kita ya. Yang kerja sama maskapai itu paling serem katanya di Banjarmasin. Gimana ceritanya? Banyak banget sih sebenarnya ceritanya. Cuman yang paling parah itu waktu aku lagi terbang bareng kebetulan sama teman satu angkatan. Waktu itu harinya itu pas banget hari Kamis. Karena kita ini masih junior, waktu itu masih awal-awal junior. Kita sebenarnya krunya enak-enak semua, cuek-cuek juga, kaptennya juga enak banget. Tidur bareng kan kalau sama teman seangkatan, kita tidur bareng. Nah, kita ini udah ada kita nih kalau ketemu tuh suka cerita serem. Nah, gitu terus teman aku bilang, "Lah kan emang lu lupa Nyun?" Kan dipanggilnya Nyun kan. "Emang lu lupa Nyun, ini hotel kan juga serem kan, banyak yang diganggu ini apa segala macam." "Iya Ga, udah nggak apa-apa ya aku sebutin nama teman aku, Ega, ya Ga. Oh ya udah makanya ntar lu jangan tidurnya jangan duluan barengan. Ya udah deh, pokoknya gimana caranya tidurnya kita tuh nggak yang tidur duluan gitu barengan." Dia tuh, "Nyun, ini hari Kamis lagi Nyun," gitu. "Ya udah kita sholat yuk, kita ngaji gitu." Akhirnya beneran tuh kita sholat, kita ngaji gitu. Terus kita cerita-cerita, tidur. Ya namanya kita terbang sama teman seangkatan tuh kayak feel-nya tuh beda gitu. Lebih seneng gitu. Seru kan. Karena udah lama gak ketemu gitu kan. Karena udah punya schedule masing-masing kayak gitu. Akhirnya pas kita tidur, pertama itu aku. Jadi kasurnya tuh twin bed tapi bisa kita pepetin. Jadi jadinya single bed. Dia tidur yang dekat jendela, aku yang tidur arah ke pintu masuk. Sini TV, jadi pintu masuk. Terus di sini tuh ada lorong kecil mau ke toilet. Lorongnya ini agak gelap. Nah, si temanku ini suka tidurnya gelap. Aku bilang, "Enggak, please deh, enggak. Khusus malam ini kita tidurnya terang aja, jangan gelap gitu." Ya udah dah gitu. Tutup tuh dia. Karena ulap mungkin ya, dia tutup tuh. Pas aku tidur, kayak tidurnya tuh udah nyenyak banget, jadi cuma kedenger doang. Pertama, anak kecil, kayak berisik banget, mungkin tamu. Tapi kayak di kamar aku gitu, karena sini gede banget, kosong gitu. Gede banget kamar. Kayak ada berapa anak, pokoknya kayak ada 5 anak lah. Kayak apa ya, berisik kayak anak main. Akhirnya kayak naik ke kasur aku. Wow. Iya, kayak loncat-loncat. Wah gitu, sampai kaki aku tuh keinjek. Wah, ini berarti anaknya siapa masuk ke kamar. Aku mau bangun, itu nggak bisa. Oh ini ketindihan. Wah, alamat batin aku udah kayak gitu. Alamat takutin gitu kan. Akhirnya terus aku berusaha baca-baca aja, aku tuh kayaknya udah megang si Ega. Tapi ternyata belum. Aduh ini anak kebo banget lagi, nggak bangun-bangun gitu ya. Makin kerasa di kaki. Sampai ada yang nepuk ke pundak aku. "Ayo main Kak, jangan tidur. Ayo main Kak, jangan tidur. Ayo." Sampai kayak digini-gini. Parah banget. Makanya itu aku bilang itu kejadian paling parah. "Ayo Kak, ayo." Udah sampai kayak gini-gini kan. Terus habis gitu, akhirnya aku baca-baca agak lama. Sekitar 20 menit kayaknya ada. Habis itu baru kebangun, baru aku sadar. Aku langsung bangunin Ega. Gak bangun gitu. Dia bangun kaget juga. Dia kayak gitu. "Kenapa lu lebih ngagetin gua lu gitu." Nyun ketindihan Nyun," katanya gitu. "Lah kok kita sama, gak, gue juga ketindihan."
lah Nyun gimana nih gitu. Lu ketindihan apa? Udah kita cerita tapi ngomongnya pelan-pelan gitu kan. Jadi Nyun pas gue ngadep, kan tidurnya dia ngadep ke kaca itu. Padahal kertennya tuh udah tutup, kordennya udah tutup. Apa namanya, kordennya tiba-tiba kebuka Nyun. Terus ada kayak, gak tau lah itu mungkin genderuwo kali ya kata dia gitu. Gede banget. Oh gitu ke gua Nyun kata gitu. Terus kacanya nih hilang. Akhirnya dia di depan gua kata gitu. Akhirnya itu ternyata dia juga baru sadar kalau dia tuh ketindihan. Jadi selama dia berusaha untuk bangun, dia baca-baca, si Om Wowonya ini itu di depan dia terus. Sampai dia sadar. Jadi lu jelas banget gak mukanya kayak gitu. Jelas Nyun, yang matanya gede lah, yang ileran, kayak gitulah, berbulu semua katanya gitu. Kalau lu apaan Nyun? Gue kayak anak-anak. Lu kedenger gak suara anak-anak rame berisik? Enggak, gue cuma kedenger suara si genderuwo ini aja. Pakai ketawa lagi Nyun, gue takut banget katanya. Oh ya? Iya, dia persis nih di depan gue. Jadi kayak gue tidur ada depan dia nih katanya gitu. Kayak romantis banget katanya gitu. Segitu akhirnya aku cerita. Iya, gue anak kecil gak. Anak kecilnya berisik banget sampai aku tuh sempet kayak apa? Jadi mata itu kebuka sedikit kan, Mas Gilang. Aku tuh ngeliat anak kecil sampai larinya tuh ke dinding gitu, tau gak? Jadi dia tuh yang sampai naik ke dinding gitu. Anjir. Dan itu ada banyak. Yang lebih parahnya gak, gue sampai dibangunin sampai gue tuh digini-gini nih, goyang-goyang pundak gue sama anak kecil itu. Wah Nyun, gak bisa nih gue Nyun, gue takut nih gitu. Akhirnya kita panggil pramugara senior kita. Baik banget sih kakak, si peremasnya itu. Akhirnya mereka tidur di kamar kita, si pramugara 2 orang itu. Karena udah ini banget kan, serem banget gitu. Udah nih pagi ya udah, kita masih udah balik kan ke kamarnya gitu. Situ kita sebelum sarapan tuh kita mandi dulu kan, mandi gitu. Pas aku mandi, mandinya bareng aja sih gue takut nih karena kamar mandinya itu nggak bakal kelihatan sama, maksudnya kamar mandinya kan di sini nih. Aku nggak akan, walaupun dibuka pun nggak akan kelihatan si Ega kan di sini gitu loh. Karena waktu dibuka ini lemari. Akhirnya aku pas mandi, ya udah deh mandi bareng gitu. Udah nih mandi bareng. Ya biasa aja mandi bareng gitu. Si Ega di mana shower, akunya lagi sikat gigi gitu kan. Aku keluar lagi, ada yang ketinggalan gitu. Eganya lagi duduk dong, lagi di kasur. Ternyata Eganya belum mandi. Jadi nggak tahu nih kamar mandi tadi mandi sama aku siapa. Akhirnya aku beneran sampai aku tuh mandi tuh bener-bener dia tuh bener-bener aku gandeng gitu loh, tau gak? Ayo gak, bener gak, ayo gak. Kenapa sih Nyun? Aku gak mau cerita dulu. Jadi waktu di ruang breakfast aku baru, padahal tuh udah pagi. Separah itu? Parah banget. Tapi terakhir selesai jadi pramugari, masih di hotel itu nggak kalau ke Banjarmasin? Sampai sekarang masih di hotel itu. Sampai sekarang masih di hotel itu ya? Berarti kasihan dong teman-temannya. Guest house sebenarnya. Berarti kasihan teman-teman ini dapat ke Banjarmasin. Jadi itu tuh hotelnya itu karena kan jadi sekarang rame. Hotel yang tadinya guest house biasa jadi udah bener-bener kayak hotel gitu. Cuma dia tetap tulisnya guest house. Itu katanya sengaja dikirim sama hotel-hotel sekitar sana. Dibikin angker. Oh, biar nggak laku. Tapi malah rame. Ya orangnya rame, ya itunya rame juga. Sirik. Jadi yang bikin angker tuh itu katanya. Iya. Yang ngomong security-nya sih. Oh iya? Karena kita mesti kan ngobrol kan, kita kepo kan, nanya. Oke, berarti selesai nih Mbak Yun ya ceritanya. Padahal masih banyak ya ceritanya. Cuman karena ya durasi nih sahabat lonceng yang mau gimana. Karena ya gue juga percaya pasti cerita dari Mbak Yun ini banyak banget. Belum lagi cerita dari teman-temannya pasti ya. Iya. Yang sesama pramugari seprofesi. Dan thank you banget Mbak udah nyeritain pengalaman ini sama sahabat lonceng. Sama aku juga makasih banget. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like ya videonya. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit. Mbak Yundika juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang ngikutin dari sini, suka sama mbak ini gitu. Terus aku ditanya, Oke. Masuk gitu kenceng. Woi, usir cok. Dari mana? biarin aja paling 5 kali. Kayak film. Enggak, bahasanya belum 5 kali. Oh 5 kali apaan lu? Udah menutup itu. Nah, kan? Udah, Cuk. Udah. Udah, gue gak punya toke. Oh lu pawang toke? Oh, emang 5 kali dong dia? Dia tes jakun apa gimana? Yang terakhir, Oh, itu terakhir penutup apa berarti? Kenyang anjir. mas undangannya gitu.